Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ade Hardiana, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, NIM 2433817. Instansi SDN 1 Muktisari. Saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja sebagai syarat UKPPG. Selamat menyaksikan. Allah Ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Luar biasa ya, pada semangat semuanya. Apakah semuanya sudah siap belajar? Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya pada baik ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh KM. Mudah-mudahan kita dengan berdoa bisa diberikan kelancaran dalam pembelajaran ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Kenapa? Sakit apa? Ya udahlah, kita doakan aja ya. Semoga Saka cepat sembuh, bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya seperti kita ya sekarang ini. Untuk yang lainnya semuanya hadir baik. Untuk selanjutnya sebelum ke pembelajaran, agar kita merasa menjadi pelajar Pancasila dan bisa menumbuhkan jiwa patriotisme kita ya. Mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Terima kasih ya. Selanjutnya kita akan melakukan lagu daerah Sunda ya. Kita sebagai orang Sunda tentunya harus jangan sampai melupakan lagu khas daerah kita ya. Yaitu yang tadi ya, lagu daerah Sunda. Nah, lanjut ya, sebelum ke pembelajaran ice breaking ya dulu ya. Coba sekarang
persiapkan peralatannya, simpan di tengah-tengah meja. Kemudian berdiri, semuanya berdiri. Tata caranya ya kayak gini ya. Kalau misalkan Bapak mengucapkan sikut, pegang sikut. Kalau sakit pegang perut. Kalau sikat ambillah barang ya. Semuanya diawali dengan tangan di atas. Tangan coba di atas. Yuk. Kita mulai ya. Kita mulai. Siap? Siap dimulai? Nah. Sakit. Sikut. Sikat. Siapa yang kena? Nah, bagus ya. Ya, udah ya. Untuk selanjutnya ya, sebelum pelajaran dimulai, kemarin kita belajar tentang apa? Siklus makhluk hidup ya. Ada yang masih tahu? Ada yang masih tahu tentang siklus makhluk hidup? Ya udah ya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang harmoni dan ekosistem. Sebelum dimulai pembelajarannya, Bapak akan membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mengurai peran makhluk hidup dan peran jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem. Yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dengan benar ya. Itu ya. Itu untuk tujuan pembelajaran sebelum kita memulai pembelajaran. Selanjutnya, sebelum dimulai ya pembelajarannya, kita akan ada kesepakatan kelas ya. Harus kita sepakati semua ya. Yang pertama, aktif dan kolaboratif ya. Yaitu yang pertama, kalian harus aktif dan kolaboratif. Yang kedua, menghargai dan berempati. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Siap? Semuanya sepakat? Siap? Sepakat? Nah, bagus ya. Sekarang Bapak akan bertanya dulu ya kepada kalian. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang pertama, apa itu jaring-jaring makanan? Siapa yang tahu? Urutan peristiwa makan dan memakan dan dimakan antara makhluk hidup. Agar lebih pahami materi pembelajaran hari ini, kita simak ya video pembelajaran berikut ya. Siap untuk menyimak? Ada minyak, ada bubuk, ada laba-laba dan kodok. Dan laba-laba akan dimangsa oleh kakak. Apa yang terjadi pada keseimbangan ekosistem? Jika lahan untuk pertumbuhan bunga berkurang, maka akan terjadi persaingan memperebutkan makanan antara kupu-kupu dan semut. Hal ini akan menyebabkan menurunnya populasi semut dan kupu-kupu. Tidak sampai situ. Hal ini akan berdampak juga pada populasi laba-laba yang membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanan. Berikutnya, jika ada penangkapan kupu-kupu,
menurunnya populasi kupu-kupu, maka laba-laba akan sulit mencari makan. Dampaknya adalah menurunnya populasi laba-laba di ekosistem tersebut. Berikutnya, munculnya anggota hidup baru juga menyebabkan adanya persaingan baru dalam memperebutkan makanan. Katak juga memakan kupu-kupu dan laba-laba. Katak akan bersaing dengan laba-laba untuk mendapatkan kupu-kupu. Katak juga akan bersaing dengan burung untuk memakan laba-laba. Lanjut. Yang kedua, Nomor 2 ya. tidak seimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem ya. Mari kita menganalisis dampak dari ketidakseimbangan ekosistem. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini. Mari kita analisis dampaknya apabila terjadi kasus pada jaring-jaring makanan tersebut. Kasus yang pertama, terjadi perburuan elang untuk diperjualbelikan. Kasus yang kedua, pembangunan di sekitar sawah yang biasanya menjadi tempat tinggal ular. Dan kasus yang ketiga, permintaan ekspor katak sawah untuk dijadikan makanan semakin banyak sehingga banyak terjadi perburuan katak sawah. Mari kita analisis satu demi satu kasus tersebut. Perhatikan ya analisisnya Kita ya, mulai dari kasus yang pertama, supaya kalian paham terjadinya ya. perburuan elang untuk diperjualbelikan. Apabila terjadi Ya, kasus kasus satu ya. tersebut, dampaknya antara lain, yang pertama, populasi elang berkurang karena diburu. Yang kedua, populasi ular maupun katak akan meningkat atau bertambah karena berkurangnya pemangsa alami mereka. Bersama lingkungan. Berikut upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 1. Membuang sampah pada tempatnya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Ingat ya, upaya menjaga keseimbangan ekosistem kita ya. Ini 3. Melakukan caranya. kegiatan tebang pilih pada pohon. 4. Melarang dan tidak melakukan kegiatan penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan maupun perburuan hewan. 5. Tidak menggunakan pukat harimau, bahan kimia maupun peledak pada penangkapan ikan. Tentunya upaya masih banyak yang lain. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. setelah kalian menonton video pembelajaran tentang ekosistem dan harmoni, siapakah di antara kalian yang ingin memberikan tanggapan berdasarkan video tersebut? Ya, Andre, bagaimana? Iya. Oh, iya bagus ya. Tepuk tangan buat Andre. Siapa lagi selain Andre yang mau menanggapi video? Ya, Sesi. Ya sih ya. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Yasi. Ya. Baiklah, bagus ya. Supaya lebih jelas lagi ya, Bapak akan memaparkan video tadi ya. Yang pertama, keseimbangan ekosistem ya. Apa? Keseimbangan ekosistem. Jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup ya. Jadi sekarang lanjut ya ke penyebab ketidakseimbangan ekosistem ya. Yang lainnya tadi 3 ya. Sekarang dikarenakan oleh bencana alam ya. Yang pertama itu gambar apa? Gunung meletus ya. Gunung meletus. Dampaknya apa? Dampak dari gunung meletus. Ya, matinya hewan ya. Jadi pas
pasti otomatis ekosistem yang ada di alam tersebut bakalan mati ya. Kemudian yang kedua, kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem ya. Itu ya, diantaranya penyebab ketidakseimbangan ekosistem karena bencana ya. Nah, sekarang ayo kita buat 4 kelompok ya. Kemudian ayo kerjakan LKPD ya, yang Bapak berikan ya. Sebelum mengerjakan tugasnya ada petunjuk pengerjaan ya. Nah, tapi sebelum Bapak menjelaskan tentang petunjuk pekerjaan, Bapak akan membagi kelompok dulu ya. Kelompok 1 mana? Ini ya kelompok 1. Kelompok 2 ya, kelompok 3 ya, bagus. Ke kelompok 4 ya, lanjut ya. Perhatikan petunjuk pekerjaannya. Yang pertama, berdiskusilah dengan teman kelompok ya. Yang kedua, kerjakan penugasan sesuai petunjuk LKPD. Di situ ada petunjuk-petunjuknya, baca oleh kalian, pahami apa petunjuknya. Kemudian sesudah paham, lalu kerjakan. Kalau tidak paham nanti kasih tahu Bapak ya. Nanti bisa dijelaskan oleh Bapak. Yang ketiga, setelah selesai pengerjaan, nanti presentasikan ya, hasil pengerjaan kelompok kalian di depan ke kelas ya. Masing-masing tiap kelompok ke depan dipresentasikan ya. Soal LKPD-nya kerjakan dengan bersama-sama ya, saling membantu satu sama lain. Udah semuanya udah selesai? Nah, baiklah, kalau udah selesai, sekarang kita presentasikan ya dari setiap kelompok ya. Mau kelompok mana dulu? Dari 1 dulu ya, silakan ke depan ke kelompok 1 depan untuk mempresentasikan. Siapa yang mau mempresentasikannya? Almer, ya bagus. Ya, silakan. Ini adalah ekosistem di sawah. Ya,
Ya. dan berbuat mati menjadi damai. Al-Ayat 41. Ya, bagus ya. Siapa yang mau mengomentari? Ada yang salah dengan ekosistem tersebut? Nah, tepuk tangan. Wow, buat kelompok. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat yang sedang diobservasikan. Kembali ke tempat. Duduknya masing-masing. Ya. Alhamdulillah ya, untuk tugas kelompok sudah kita laksanakan, semuanya bagus ya, semuanya bagus. Untuk selanjutnya Bapak akan membagikan soal evaluasi ya. Enggak? 1, 2, 3, 4. Ya, bebas ya, yang mana saja, bebas ya. Sudah ambil. Yang mana saja bebas ya, bebas yang mana saja. Oh, sudah. Silakan kerjakan. Sebelum mengerjakan ya, kasih nama dulu ya, kemudian tanggal ya, tanggalnya berapa. Mengerjakannya jangan terlalu buru-buru ya, jangan terlalu buru-buru. Baca dengan benar, pahami dengan benar, supaya nanti jawabannya benar ya. Ada yang bertanyakan? Yang sudah baca kembali ya, ya, sudah semuanya? Nah, boleh kumpulkan ya kembali. Untuk selanjutnya Bapak akan menyimpulkan ya materi pembelajaran pada hari ini ya. Kita tadi belajar tentang ekosistem dan harmonis ya. Jadi kesimpulannya, semua makhluk hidup itu ya membutuhkan apa? Makanan ya. Dengan tidak makan, maka makhluk hidup pun tidak akan hidup ya. Tidak akan hidup. Jadi intinya
semua makhluk hidup itu perlu makan untuk kelangsungan hidupnya, bisa berkembang biak ya, gitu kan. Bisa berkembang biak tanpa adanya tanpa adanya makan, dikarenakan ekosistemnya tidak baik, maka hewan pun akan punah ya. Contohnya tadi elang ya, apabila elang tersebut ya diburu kemudian diperjualbelikan, maka akan apa? Akan punah. Ekosistem berjalan dengan baik tidak? Tidak. Itu cuma satu ya. Apalagi semuanya. Sekarang lanjut ya. Setelah kalian ya, melakukan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir tentang ekosistem dan harmoni ya, apakah perasaan kalian selama belajar hari ini ya? Tinggal pilih, di sini ada beberapa ya. Nanti seorang ke depan, kalau mau memilih senyum, tinggal senyum. Mau memilih ada apa? Nolope ya. Nah. Baik. Ya, bagus ya. Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian semua ya, telah menyampaikan perasaan kalian semua ketika pembelajaran sama Bapak. Mudah-mudahan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak kepada kalian bisa bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya Bapak akan membagikan kertas ya. Tinggal pilih salah satu, sudah paham atau tidak ya. Kertasnya Bapak bagikan ya. Tolong bantu bagikan. Cuman pilih sudah paham atau tidak. Kalau misalkan sudah aja gitu ya, tulis. Kalau belum ya. Sudah semuanya sudah? Nah, kembali kumpulkan Bapak. Terima kasih. Kayaknya Bapak lihat semuanya pada paham. Alhamdulillah ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari kelanjutan tentang ekosistem yang lainnya. Untuk pembelajaran ekosistem dicukupkan sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita tutup dengan doa bersama-sama dipimpin oleh KM. Siap berdoa.
Ya. Assalamualaikum